Ya, eh, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, sahabat-sahabat. Hari ini kita jumpa lagi dengan Ustadz Andian, ya. Jadi kita akan ngobrol nih, ngobrol tentang kalau kita sekarang kan biasanya kita dalam kehidupan sehari-hari kita perlu teman atau kita punya teman gitu ya. Teman-teman kita ini harus teman-teman yang seperti apa, Pak Ustadz? Iya. Karena kan biasanya teman itu akan membawa kita kepada kebaikan, bila mana dia adalah orang yang baik, dan teman kita bisa membawa kita pada keburukan, bila mana dia juga karakter dan sikapnya kurang baik gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapinya agar kita tidak salah langkah, Pak Ustadz? Iya. Pastinya di dalam proses kita bersahabat, berteman, kita itu selalu berbicara pada tataran manfaat. Iya, iya. Tapi bukan azas manfaat. Iya. Nah, artinya gini, kalau saya berteman dengan Pak Nur, setidaknya saya berharap saya dapatkan manfaat kebaikan. Oh begitu ya? Iya kan? Iya dong? Iya, iya. Nggak harus saya dapat apa kira-kira, Betul. materi apa dari Tujuannya Pak Nur. bukan harus selalu materi, Tidak, gitu kan? manfaat kebaikan apa Oke. kira-kira? Iya, iya. Bisa jadi gini, Pak Nuk adalah orang yang punya kapasitas keilmuan dan Baik. expert di bidang ilmu sosiologi misalnya. Iya, iya. Nah, di saat saya datang bertemu dengan Pak Nuk, ingin Iya. bersahabat dengan Pak Nuk, saya berharap bagaimana saya mendapatkan pencerahan dari Pak Nuk misalnya. Iya. Itu saya pikir sah-sah saja kan? Betul, betul. Benar nggak? Iya. Sah. Nah, kemudian di dalam proses pertemanan, akhir kita membangun satu pekerjaan bisnis bersama, Ya. nah itu bagian daripada efek, bagian daripada pengaruh Tindak positif, lanjut atau pengaruh positif dari positifnya. pertemanan Iya, kita. iya, iya. Nah, tapi yang jadi sering terjadi itu di dalam pertemanan itu ketika bicaranya itu adalah keuntungan apa, materi apa yang saya dapat dari Pak Nur. Betul. Nah, kenapa? Karena biasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang materialistis. Iya. Selalu segala sesuatu diukur dari uang, materi. Iya. Kenapa demikian? Ya mungkin dulu ada peribahasa kita yang menurut saya juga salah sebenarnya. Iya. Waktu adalah uang. Waktu Oh iya, adalah semua emas. diukur oleh Semua adalah material uang, gitu ya. Materi. Iya, iya. Gitu ya. Iya. Nah, jadi sunatullah sebetulnya bahwa kita ini butuh orang lain. Oke. Nah, butuh orang lain untuk membangun hubungan kita dengan mereka. Betul. Dan tentunya pasti ada hal-hal yang kita harapkan dari sebuah hubungan itu. Iya. Ya. Nah, bagaimana kita mencari teman? Ya, cari teman yang membuat kita nyaman, membuat kita bahagia, dan membuat dia juga nyaman dengan kita, bahagia dengan kita. Iya, iya. Nah, gitu. Nah, Pak Ustadz kan gini, teman tuh kadang ada yang cuma sepintas lalu. Iya. Kenal di satu forum atau di satu kegiatan, Iya. ketemu, setelah itu sebulan 2 bulan kita tidak pernah bersua lagi karena kita Iya. tidak ada saling rasa rindu, saling membutuhkan Iya. atau ada kebutuhan untuk bertemu gitu ya, keinginan untuk bertemu. Nah, bagaimana sih menyikapi kenapa ada teman yang bisa bertahan lama hingga puluhan tahun? Iya. Ada teman yang hanya sekejap, Iya. gitu kan? Nah, menjaga kelanggengan itu apa sebenarnya kiat-kiatnya Pak Ustadz? Ya, kalau tujuannya tadi misalnya bertemu hanya untuk pekerjaan, berarti pertemuan itu hanya dibatasi karena ada pekerjaan. Kalau tidak ada pekerjaan, tidak ada pertemuan. Iya, iya. Kalau bertemu itu tujuannya adalah menghasilkan uang, Ya. maka ketika pertemuan tidak menghasilkan uang, saya nggak butuh bertemu Selesai dengan Pak juga. Nur, Iya, gitu ya. iya, iya. Nah, maka kenapa Islam itu mengajarkan silaturahim? Iya. Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Pada prinsipnya hubungan itu didasari hubungan kasih sayang. Kalau Oke. kemudian berdampak pada kesehatan, berdampak pada kelapangan rezeki, Iya. berdampak pada kebaikan-kebaikan, itulah keberkahan dari sebuah silaturahim itu. Oke, Makanya oke. kalau kita belajar hadis misalnya, man ahabba ayyubsata fi rizki wa yunsa fi athari falyasil rahimah. Iya. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, Iya. Allah ingin memberikan kita rezeki yang berlebih, dipanjangkan Betul, umurnya, betul. rajin silaturahim. Nah, Oke. silaturahim itu kita bangun hubungan kasih sayang, kemudian saya yakin di Iya. balik hubungan kasih sayang silaturahim itu ada keberkahan-keberkahan. Iya, termasuk rezeki itu tadi ya. Termasuk rezeki, ilmu, rezeki, kebahagiaan. Iya. Coba kita sering ketemu, apa Iya. sih yang kita dapatkan kalau kebahagiaan yang paling utama? Betul, ada rasa
rindu, terpuaskan, kita Iya. udah berdiskusi, Banyak hal. kelas kesah kita, Hah? kemudian ada yang menampung yang Waktu ke bisa kita percaya. Waktu ke Seattle dia perjalanan panjang. Luar biasa, ya, ya. Di Ya. Amerika itu. Ada refleksi. Udah apa, subhanallah sampai kehidupannya, sekarang luar itu tuh biasa. terasa nggak harus mengulang perjalanan itu Betul. tidak, tapi membekas di hatinya luar biasa luar ya. biasa gitu. Baik, baik. Pak Ustadz, di dalam berkawan ini kan harus ada adab-adabnya juga ya. Iya. Kalau menurut Islam tentu saja segala sesuatu itu ada adabnya, tata cara lah kalau bahasa Indonesianya gitu. Nah, adab yang terbaik bagaimana sih Pak Ustadz Ya. untuk menjaga perkawanan atau pertemanan? Ya kalau kita mau langgeng persahabatan kita, jangan ada kesombongan satu sama lain. Oke. Iya kan, jangan ada kesombongan. Rendah hati ya Pak Ustadz? Rendah hati. Bukan rendah diri tapi Bukan ya? rendah diri. Ya. Apa bedanya? Kalau rendah hati itu tawadu. Ya. Kalau rendah diri itu minder. Oh ya, Nah, ya kalau betul. saya bersahabat dengan Pak Nuk, misalnya Ya. Pak Nuk berlebih dari saya, Ya. nah membuat saya rendah diri itu tak Ya. akan bertahan lama. Oh iya, betul betul. Nggak akan bertahan betul. lama. Ya, karena nggak nyaman kan. Karena ada yang atas, ada yang bawah. Betul, betul. Tapi kalau berangkatnya dari satu kesadaran bersama bahwa ini silaturahim di jalan Allah, Betul. iya kan? Iya, iya. Maka kita nggak bicara siapa yang di atas, siapa yang di bawah, Betul. tapi apa yang bisa kita sinergikan. Betul. Ya, kita banyak hal yang sudah kita bisa sinergikan di Ya. dalam perjalanan persahabatan kita. Kemudian tidak sombong. Ya. Kenapa? Sombong ini paling sulit. Kenapa? Betul. Karena ketika saya merasa lebih dari Pak Nuk, Ya. Pak Nuk nggak bisa kasih masukan sama saya. Betul. Karena orang sombong itu tidak mau menerima masukan dan mereka paling benar. nilai dirinya jauh merasa lebih Iya, tinggi iya. daripada lawan bicaranya. Nah, ya. yang kedua Pak Nuk, di dalam setiap sikap kita, ucapan kita itu udah harus kita jaga. Jangan sampai sahabat atau saudara kita itu sakit hati dengan sikap kita, ucapan kita. Oke. Iya kan? Ya, betul. Nah, betul. jangan ada yang merasa ditindas atau tertindas. Betul, betul. Gitu kan? Iya, iya. Nah, kalau didasari semua ini karena niat ibadah, maka saya yakin dalam semua persahabatan Iya. akan membawa kepada kebaikan. Betul. Gitu kan? Betul. Nah, kemudian misalnya ketika kita di dalam persahabatan, kita selalu orientasinya adalah dunia akhirat. Oh ya, jadi tidak cuma kehidupan dunia saat ini aja ya, Loh. tapi kita bawa ibarat katanya untuk secara bersama-sama tujuan akhirnya sampai ke akhir. Iya, kenapa? Karena Iya. kan memang Allah bilang dalam Quran itu kejarlah akhirat, jangan kau lupa dengan dunia. Betul, Itu betul. di Al-Quran di Iya. surat 28 ayat 77 itu misalnya. Iya. Nah, jadi bagaimana persahabatan persaudaraan yang di dunia ini yang kita Iya. merasa indahnya, bahagianya, nyamannya ini, bahwa nanti pun Allah akan pertemukan kita dengan sahabat kita di akhirat nanti. Wah, Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau udah orientasinya itu kan nggak ada yang ditindas dan menindas, yang Betul. disakiti, menyakiti, Yang ada keikhlasan, kejujuran, ya, amanah, saling menolong. menepati janji, Betul. saling menolong. Karena Betul. orientasinya akhirat. Betul, betul. Tapi tadi kalau orientasinya dunia, kalau ada kepentingan, pengen dapat uang nih, ada proyek, ya. ketemunya hanya sebatas kepentingan itu. Lebih terbatas. Lebih terbatas pada kepentingan Oke, itu. oke. Nah, terkait dengan untuk memperkuat atau mendekatkan persahabatan tali silaturahmi Pak Ustadz, kira-kira nilai apa yang harus dibangun di antara orang yang berteman atau bersahabat ini? Ya, pastinya kan kita ini punya nilai kemanusiaan yang sama. Betul, ya. Kita bisa bersahabat dengan orang yang beda agama, Betul, ya. apalagi dengan orang yang satu agama. Iya, iya. Nah, tapi kalau sama-sama kita gini, pada prinsipnya kan orang minta dihargai dan menghargai, disayangi dan menyayangi, Iya. diperhatikan dan memperhatikan, Iya. dilindungi dan melindungi, didoakan dan mendoakan. Iya. Nah, kalau ada hubungan itu, langgeng Pak. Oh, oke. Bener? Iya. Ada iya. orang yang senang didatangin tapi nggak mau datengin orang, nggak langgeng. Jadi sepihak ya. Sepihak. Sepihak, betul. Ada orang yang senang menerima tapi nggak senang memberi, Betul, betul. nggak langgeng. Jadi harus take and give-nya nyambung ya Pak Ustadz ya. Iya, Iya, menanam memetik, nggak pernah nanam nggak pernah memetik. Iya, iya, betul. Kalau kita nggak pernah memperhatikan sahabat kita, tapi kita pada sisi lain pengen diperhatikan, nggak bisa. Betul, betul. Sahabat Iya, kita iya. punya waktu, Pano punya waktu Iya. untuk saya, Iya, selalu iya. punya waktu untuk saya. Iya. Tapi ketika Pano butuh waktu saya nggak punya waktu. Lo pasti kan bilang, kok waktu saya untuk dia terus ya, tapi kok dia nggak punya waktu untuk sahabatnya ini ya?
Kan nggak bisa langgeng dong. Seperti sepihak gitu ya. Sepihak. Iya, iya, betul. Nah, itu harus dibangun bersama-sama. Kesadaran itu harus dibangun. Dan jangan lupa Pak Nuk, kita ini itu juga bahagia kita itu ditentukan oleh siapa sahabat kita. Oh iya betul. Benar nggak? Iya, benar. Ya. Benar. Kalau kita ingin punya sahabat yang bisa membahagiakan kita, lakukan kebahagiaan buat dia. Betul, betul. Kalau kita punya sahabat yang punya komitmen ingin membuat kita selalu tersenyum, kenapa Iya. kita nggak bisa membuat dia tersenyum? Betul, betul. Iya. Jadi saling mengokohkan satu sama Saling lain, menguatkan, saling menguatkan, saling betul, luar mengokohkan biasa. satu sama Ya, ya, lain. ya. Ya, baik Pak Ustadz. Waduh, cukup banyak nih kita diskusi hari ini. Ini tentang persahabatan, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat. Jadi harus kita pelihara, harus kita pupuk, Iya. harus kita saling bertoleransi gitu ya. Kenapa? Karena kita hidup tidak pernah sendirian. Tapi ada Pak Ustadz, satu ya. hal Pak Nur yang Apa tertinggal. itu? Kualitas sahabat kita Iya. itu ditentukan oleh kualitas diri kita. Oh, jadi seperti bercermin Pak Ustadz Iya ya? dong, iya dong. Oke. Kalau kita pengen punya sahabat yang baik, Iya. berarti kita harus baik. Karena sahabat yang baik itu pengen juga sama orang baik. Betul. Kalau kita Betul. ingin punya sahabat yang bisa menyayangi kita, berarti Iya. kita harus bisa menyayangi. Karena sahabat yang bisa menyayangi kita tuh juga pengen disayangi. Betul. Jadi betul, kualitas iya. sahabat kita Setuju, itu iya. ditentukan oleh kualitas diri kita. Iya, iya. Gitu kan? Iya, iya. Sama. Kalau kita pengen punya sahabat yang jujur, yang amanah, yang disiplin, yang peduli, yang tanggung jawab, nah dia pun pengen punya sahabat yang Sebaliknya juga seperti itu, Sama. betul. Iya, Jadi iya. menentukan sahabatmu itu ditentukan oleh kualitas dirimu. Oke, itulah dalam hadis ya Pak Ustadz, yang manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Iya. Gitu ya, sehingga yang baik dengan yang baik. Oh, dalam Quran. Dalam Quran, Dalam Pak. Luar biasa. Iya. Ya, ya. Ya, di surat An-Nur ayat 24. Oke, Ya, itu lebih- yang wanita keji untuk pria Betul, keji, betul. pria keji untuk wanita keji, wanita baik-baik untuk pria baik-baik, pria Betul. baik-baik untuk wanita baik-baik. Betul. Jadi kualitas sahabat itu ditentukan oleh kualitas diri kita. Maka mulailah kebaikan dari diri kita. Oke, baiklah para sahabat sekalian, luar biasa pertemuan kita hari ini, banyak inspirasi kita dapatkan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan atensinya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.